Diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialami dan dilihatnya semalam. Rasulullah SAW berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Itu malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, hai Usaid." Usaid bin Hudayr adalah putra dari tokoh dan pimpinan kabilah Aus. Ia termasuk orang Ansor pertama yang memeluk Islam. Setelah berislam, ia menghadiri Baiat Aqabah yang merupakan janji setia untuk melindungi Rasulullah di negeri yang baru, kota Madinah. Ia juga seorang yang bacaan Al-Qur'annya didengarkan oleh malaikat. Bagaimana kisah keislamannya dan bagaimana keistimewaan perjalanan hidupnya? Simak kisah berikut ini. Namanya adalah Usaid bin Hudayr bin Abdul Ashhal Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia adalah kesatria kabilah Aus dan pemuka mereka. Ayahnya juga panglima perang kabilah besar itu dan salah seorang tokoh mulia dalam sejarah Arab masa jahiliyah. Sebagaimana kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian juga antara Usaid dan ayahnya Hudayr. Usaid bin Hudayr adalah seorang yang terdidik. Ia mampu menulis, padahal bangsa Arab di masa itu adalah kaum yang ummi atau buta huruf. Ia juga mampu berenang dan jago memanah. Orang-orang Arab klasik menyebut mereka yang memiliki kemampuan demikian dengan Al-Kamil atau orang yang sempurna. Di kalangan Ansor, Usaid termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Bahkan sebelum Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam, ia menerima dakwah Mushaf bin Umair yang diutus Rasulullah untuk mendakwahi penduduk Yastrib. Setelah itu, Usaid bin Hudayr tergabung dalam orang-orang yang menawarkan Rasulullah negeri hijrah. Karena Mekah sudah sangat tak aman, Madinah pun mereka jamin siap menerima Rasulullah serta para muhajirin Mekah. Saat orang-orang Ansor pulang dari baiat pertama mereka kepada Rasulullah, beliau sertakan Mushaf bin Umair bersama mereka, seorang juru dakwah yang bertugas membacakan Al-Quran kepada penduduk Yastrib, mengajarkan mereka Islam dan memberi pemahaman tentang agama. Di Madinah, Mushaf bin Umair disebut dengan Muqri. Ia tinggal di rumah Asad bin Zurarah. Kemudian Asad mengajaknya menuju kebun milik Bani Zafar. Keduanya duduk di dalamnya bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Melihat gencarnya dakwah Mushaf bin Umair dan penerimaan penduduk Madinah, tokoh mereka, Sa'ad bin Mu'adz, tidak tinggal diam. Ia mengutus Usaid bin Hudayr untuk menemui Mushaf bin Umair dan Asad bin Zurarah. "Pergilah, temui dua orang itu. Keduanya datang untuk menipu orang-orang lemah di tengah kita. Cegahlah mereka. Asad bin Zurarah itu anak dari bibiku. Kalau bukan karena itu, aku sendiri yang akan mengurusnya," kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Usaid bin Hudayr. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr adalah dua pemuka kabilah Bani Ashhal. Keduanya memiliki kedekatan yang sangat erat. Usaid bin Hudayr segera mengambil tombaknya, lalu berangkat menemui Mushaf bin Umair dan Asad bin Zurarah. Saat Asad melihat kedatangan Usaid bin Hudayr, ia berkata kepada Mushaf bin Umair, "Ini adalah pemuka kaumnya, Usaid bin Hudayr. Ia telah datang menemuimu. Ikhlaslah kepada Allah dalam menghadapinya." Asad bin Zurarah berharap kalau pemuka Bani Abdul Ashhal ini akan menerima dakwah Mushaf bin Umair. "Kalau dia mau duduk, aku akan bicara dengannya," kata Mushaf bin Umair. Usaid bin Hudayr tiba di hadapan keduanya. Ia mulai mencaci maki mereka berdua, lalu berkata, "Apa yang kalian berdua ajarkan? Kalian mau membodohi orang lemah di tengah kami? Pergi, tinggalkan kami kalau kalian masih mau hidup." Mushaf bin Umair lalu berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Bagaimana kalau engkau duduk dulu dan mau mendengarkan? Kalau yang kau dengar kau ridhoi, terimalah. Tapi kalau yang kau dengar adalah sesuatu yang kau benci, aku tak akan melanjutkan apa yang tak kau sukai." Usaid bin Hudayr pun menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Mushaf bin Umair mulai berbicara padanya tentang Islam dan membacakannya Al-Quran. Usaid bin Hudayr berkata, "Alangkah bagus dan indahnya ucapan itu atau Al-Quran. Apa yang kalian lakukan kalau ingin memeluk agama ini?" Keduanya menjawab, "Mandi dan bersucilah, bersihkan pakaianmu, lalu bersyahadatlah dan kerjakan sholat." Usaid bin Hudayr pun berdiri.
Ia mandi dan bersuci, lalu membersihkan pakaiannya. Setelah itu ia bersyahadat dengan syahadat yang tulus, lalu sholat 2 rakaat. Di suatu malam yang larut, Usaid bin Hudair duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya yang bernama Yahya tidur di sampingnya. Kuda yang selalu siap sedia untuk berperang fisabilillah ditambat tidak jauh dari tempat duduknya. Suasana malam sangat tenang, lembut dan hening. Permukaan langit jernih dan bersih. Dibacanyalah Al-Quran dengan suaranya yang empuk dan merdu. Usaid bin Hudair membaca surat Al-Baqarah dari 1 sampai 4. Mendengar bacaan tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir memutuskan tali pengikatnya. Ketika Usaid bin Hudair diam, kuda itu diam dan tenang pula. Usaid bin Hudair melanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. Kemudian, kudanya lari dan berputar-putar pula, lebih hebat dari semula. Kemudian Usaid bin Hudair diam, maka diam pula kuda tersebut. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Bila Usaid bin Hudair membaca, kudanya lari dan berontak. Bila Usaid bin Hudair diam, maka tenang pula kuda itu kembali. Usaid bin Hudair khawatir anaknya akan terinjak oleh kuda. Lalu Usaid bin Hudair membangunkan anaknya. Ketika dia melihat ke arah langit, terlihat olehnya awan seperti payung yang mengagumkan. Belum pernah terlihat olehnya sebelumnya. Payung itu sangat indah berkilat-kilat, tergantung seperti lampu-lampu memenuhi ufuk dengan sinarnya yang terang. Awan itu bergerak naik hingga hilang dari pemandangan. Setelah pagi hari, Usaid bin Hudair pergi menemui Rasulullah. Diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialami dan dilihatnya semalam. Rasulullah SAW berkata kepada Usaid bin Hudair, "Itu malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, hai Usaid. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka." Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam.